PDDSM asal Sumeneb. Kali ini saya akan membahas tentang materi handling komplain atau bagaimana cara kita menangani komplain dari customer. Nah, menurut pengalaman saya ada beberapa hal yang perlu kita terapkan saat menangani komplain. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tenang atau tidak panik. Jadi ketika kita berusaha untuk tetap tenang melayani konsumen dengan suara dan nada bicara yang lemah lembut, insya Allah itu akan membuat konsumen nyaman terhadap kita, sehingga kita tidak gerasak-gerusuk dalam menanggapi komplain dari mereka. Ini penting sekali karena ketika kita panik, konsumen malah akan meragukan akan keahlian kita terhadap produk yang kita jual. Kemudian yang nomor 2 adalah berusaha untuk fast respon dalam menerima komplain dari konsumen. Mengapa harus fast respon? Karena ketika kita sangat slow respon dalam menanggapi konsumen, maka mereka akan kecewa. Jadi bagaimana kita seharusnya yang kita lakukan agar kita bisa fast respon? Yang pertama, kita harus memahami product knowledge dari produk yang mengalami masalah tersebut. Kemudian kita harus mempelajari resolusi dari tiap produk error yang sudah disediakan oleh TSM di grup Telegram. Kemudian setelah itu kita memberitahukan kepada konsumen step by step apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka tidak paham melalui chat WA atau Messenger, kita bisa menghubungi mereka via telepon atau video call. Jadi bisa kita jelaskan secara langsung bagaimana solusi dari kendala-kendala yang mereka alami. Yang ketiga adalah jangan segan untuk meminta maaf. Jadi awal konsumen menghubungi kita, langsung kita ucapkan kepada mereka permohonan maaf atas ketidaknyamanan mereka. Sehingga dengan demikian mereka merasa dihargai dan merasa diayomi selaku konsumen. Jadi bukan habis manis sepah dibuang. Dengan demikian kita harus legowo menerima tiap komplain dari konsumen, baik yang bernada tinggi sambil marah-marah ataupun yang mereka yang mengutarakan komplainnya dengan sopan. Kita harus menguasai diri kita agar tidak ikut emosi ketika konsumen kita marah-marah. Sebisa mungkin kita harus tetap kalem, kita ucapkan maaf gak apa-apa berkali-kali sehingga konsumen itu bisa menerima ketidaknyamanan yang dia alami. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk meminta video unboxing tiap mereka menerima produk. Jadi saat konsumen transfer barang kita kirim, setelah nyampe usahakan ada unboxingnya, sehingga saat kita mengetahui ada cacat atau kekurangan atau kardus rusak dan lain-lain, kita bisa segera menangani atau mengajukan komplain kepada office dan barang tersebut bisa diretur secepatnya dan tidak mengecewakan konsumen. Dan terakhir, jika produk tersebut harus diservis dan tidak ada solusi lain selain servis, kita wajib membantu mereka untuk mengisi data diri dan lain-lain, seperti misalnya Smart Hafiz, kita bantu ajukan di care@alkolam.com atau CS Vinta jika itu produk Vinta dan produk-produk lainnya, sehingga konsumen mereka merasakan manfaat produk tanpa harus repot ngurus ini dan itu saat ada cacat atau kekurangan pada produk tersebut. Karena terkadang ada tipe konsumen yang tidak mau ribet. Jadi mereka maunya terima beres karena produk yang kita jual merupakan produk dengan harga premium. Sehingga pelayanan kita pun harus bagus kepada mereka. Dan saat pelayanan kita bagus, insya Allah mereka akan menginfokan diri kita kepada orang lain agar orang lain membeli produk di kita. Sedangkan sebaliknya, saat mereka kecewa, dia akan menginfokan kepada orang lain dan tidak lagi mengajak orang lain untuk membeli produk di kita. Begitulah
cara yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menghadapi komplain konsumen. Mungkin jika ada pengalaman lebih dari peserta pasukan elit ini, insya Allah boleh diutarakan dan kita sharing bareng di kolom pertanyaan atau komentar nanti di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.